Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Davis. Hari ini saya akan menjelaskan tentang konten media digital atau media sosial. Sebenarnya kalian tahu gak sih apa itu konten digital? Nah, kalau kalian nggak tahu, kita bisa gambarkan konten digital itu seperti multimedia. Multimedia itu ada apa aja? Kita pakai 5 elemen ya. Itu ada elemen teks, ada suara atau audio, ada animasi, ada video, ada gambar. Nah, dari kelima hal tersebut, itu adalah salah satu yang bisa selalu kita temukan di konten digital. Kita bisa ambil satu contoh aplikasinya, itu ada di Instagram. Nah, di tangan saya ini adalah aplikasi dari konten media digital yang saya ingin jelaskan. Nah, di sini kita bisa lihat, di sini ada elemen gambar di dalam aplikasi tersebut. Ada gambar, ada juga kalau kita menekan tombol ini kan ada video, ada suara, ada gambar, dan lain-lainnya. Huruf-huruf juga ada kok di sini sih, di aplikasi ini. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sherly. Hari ini saya akan menjelaskan tentang definisi konten digital. Nah, sebelum saya menjelaskan definisi konten digital, apakah pernah kalian menonton video, membaca artikel, atau melihat foto di media sosial? Semua itu adalah bagian dari konten digital. Dan mengapa konten digital itu sangat penting? Apalagi di era modern saat ini. Konten digital adalah fondasi utama komunikasi di era digital yang mempermudah penyampaian informasi dan koneksi mau dimanapun berada. Konten digital dapat digunakan dalam urusan bisnis seperti contoh online shop yang ada di media sosial. Perkenalkan, nama saya Josabel, saya dari Prodi TI Asore. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi komunikasi efektif. Yang pertama, ada mengetahui target audiens. Memahami audiens adalah langkah pertama dalam komunikasi yang efektif. Dengan mengenali kebutuhan, preferensi, dan karakteristik audiens, pesan yang disampaikan dapat lebih relevan dan mudah diterima. Ini memungkinkan Anda untuk menyesuaikan gaya, bahasa konten, dan pendekatan agar sesuai dengan ekspektasi mereka, sehingga meningkatkan efektivitas komunikasi. Perkenalkan, nama saya Mantan Moses, saya dari Prodi Teknologi Informasi Sore. Di sini saya akan menjelaskan tentang optimasi konten. Yang pertama itu Start Engage Automation. SEO adalah teknik untuk meningkatkan visibilitas konten di mesin pencarian seperti Google. Nah, langkah-langkahnya, langkah pertama itu ada on-page. On-page SEO berfokus pada elemen di dalam situs seperti tag judul, metode deskripsi, URL, dan struktur konten. Halo semuanya, saya Aldusito, saya di TI Sore. Saya akan membahas tentang etika dan tanggung jawab dalam berkomunikasi konten digital. Di era digital saat ini dapat memudahkan kita untuk berkomunikasi, tetapi juga dapat membuat tantangan yang baru. Jadi ada beberapa aspek penting, seperti yang pertama itu ada kejujuran. Informasi yang diberikan harus akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua itu melindungi data pribadi. Pengguna informasi pribadi harus dilakukan dengan mengumpulkan data yang adil. Yang ketiga itu menghindari konten yang merugikan. Hindari konten yang bersifat diskriminatif, kebencian, kekerasan, dan lain sebagainya yang dapat merugikan individu atau kelompok. Yang keempat itu ada tanggung jawab sosial. Pembuat konten harus menyadari apa saja dampak sosial dari konten yang mereka buat atau yang disebarkan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hanal Betan Saragi. Hari ini saya akan membahas tentang tren dan inovasi dalam komunikasi konten digital. Yang pertama, kecerdasan buatan atau AI. AI adalah teknologi yang membuat komputer bisa berpikir layaknya seperti manusia. Dalam pembuatan konten, AI membantu menciptakan tulisan, gambar, ataupun video secara otomatis. Misalnya, AI bisa membantu menulis artikel atau membuat rekomendasi konten yang sesuai dengan minat pengguna. Ini membuat konten menjadi lebih personal dan relevan, sehingga lebih menarik bagi audiens. Yang kedua, augmented reality atau AR dan virtual reality atau VR. AR dan VR adalah teknologi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan konten. AR menambahkan elemen digital ke dunia nyata, seperti filter di Instagram atau fitur yang memungkinkan kita mencoba pakaian secara virtual. VR menciptakan pengalaman dunia virtual sepenuhnya, seperti bermain game di dunia 3D atau menghadiri konser virtual. Teknologi ini membuat konten lebih interaktif dan menarik, dan memberikan pengalaman yang mendalam bagi pengguna.
Penjelasan ini membantu menggambarkan bagaimana tren teknologi memengaruhi cara kita membuat dan menikmati konten digital. Kesimpulan dari materi yang ada pada video ini adalah kita telah membahas berbagai aspek penting tentang bagaimana cara mengomunikasikan konten digital secara efektif. Ada beberapa poin penting. Jenis-jenis konten digital seperti teks, gambar, video, audio, dan konten interaktif, strategi komunikasi efektif, optimasi konten. Setelah memahami poin-poin ini, langkah berikutnya adalah menerapkan strategi yang dipelajari, eksperimen dengan teknologi baru, pantau dan evaluasi tetap up to date. Tujuannya adalah untuk mendorong audiens untuk langsung mempraktikkan strategi dan inovasi ini dalam komunikasi konten digital mereka. Sekian dan terima kasih.